Kayak harus stop. Oh, pagi, Pak Jadi. Ya, pagi. Selamat pagi. Kami lagi di Sungai Kru, Sungai Punjung, Desa Muara Punjung, di corongnya Asnawi. Ini tempat spot yang bagus untuk mancing. Sekarang pagi hari suasananya juga bagus segar. Nah, itu corongnya tuh, corong. Mantap. Rukun rombongan bolang. Pasukan bolang. Ambil ini juga corongnya. Oke Pak, siap. Lagi itu nanti kita buat nanti. Corong. Hai. Yang Koke Corong, Buyung Asnawi. Mantap. Stop. Asnawi Bapak Alam. Asnawi Bapak Alam. Jadilah Mantap. anak bau. Anaknya itu. Si anak ya. Jadi mulai dari anaknya dulu. Ada yang besar. Ini. Banyak dilakukan oleh masyarakat. Itu kan merusak ekosistem. Nah, dengan adanya pola yang modelika itu mempertahankan. Pertanyaan aku yang kecil. Tersaringi dia. Tersaringi. Maksudnya bisa lolos. Lolos dia. Jadi dia yang cuma ngambil masuk ya. Ngambil masuk. Dia yang kita suka. Jadi aku pikir sungai di dalam wilayah Musi Banyuasin ini sebetulnya masyarakat Muba ini budaya maritim, budaya baharinya, budaya berikan-ikan ini adalah sumber ekonomi kerakyatan gitu. Dan kekuatan ekonomi kerakyatan dengan sumber daya alam sungai di Muba ini sejak lama, tapi memang kita ketahui ada tantangan-tantangan, ada tekanan-tekanan terhadap keberlanjutan sungai-sungai yang ada di Muba. Paling tidak saya hari ini akulah dalam 2 minggu ini sudah jalan di 2 tempat. Pertama di Sungai Batangaryoko dan hari ini di Sungai Muara Punjung, Sungai Kru, anak dari Sungai Musi. Saya menyaksikan langsung banyak rakyat yang
mata pencaharian yang menggantungkan hidupnya di sungai. Dan saya banyak mendapatkan gambaran dan informasi, sebetulnya ini memberi alternatif ekonomi ya, bagi sebagian besar rakyat yang berada di pesisir Musi, terutama di Margopunjung ya Pak. Cuma memang tantangannya, saya juga melihat bahwa ada aktivitas-aktivitas orang-orang yang ingin cepat mendapatkan ikan. Saya pikir sudah mulai meninggalkan cara-cara yang berkelanjutan, cara-cara yang lestari, tidak lagi sesuai dengan yang dicontohkan oleh kearifan lokal. Nah, kemudian, ini juga penting, saya melihat adanya pendangkalan sungai, ya kan? Terus dampak-dampak dari aktivitas pembukaan lahan perkebunan ini penting juga. Masih saja saya melihat, saya pikir ini sudah sejak lama, ini juga akan jadi perhatian kita ke depan. Bagaimana aktivitas perkebunan sawit justru ya kan, membuat sungai-sungai itu menjadi tidak lagi memberi hasil yang baik. Ada perubahan alur sungai, ada pembuatan kanal-kanal yang sebetulnya akhirnya merubah alur-alur sungai itu. Ini jadi tantangan, belum lagi memang ketidakpatuhan terhadap bantaran-bantaran sungai. Jadi saya pikir belum lagi ada juga nih, ada limbah-limbah ya. Ini jadi perhatian juga di dalam areal-areal tertentu. Kadang-kadang ada aktivitas penambangan yang sebetulnya ilegal, yang limbahnya itu ya turun ke mari sungai. Ini harus jadi perhatian juga. Kalau sungai itu kalah tercemar, ya otomatis pendapatan ikan-ikan itu ya tentu akan berkurang. Poinnya itu adalah membangkitkan kembali kalau menurut revitalisasi dari ekonomi kerakyatan yang sekarang menjadi aktivitas utama masyarakat. Ini kan mereka juga kan bisa penghasilan, dapat 3-4 kilo sehari, nelayan-nelayan ini sudah cukup. Lumayan kalau sekilo baik 50.000 ya masih itu. Kemudian menyadarkan pola-pola penangkapan yang merusak ekosistem. Aku pikir itu persoalan kalau soal kesadaran ya, tapi menurut aku itu persoalan penegakan hukum. Kesadaran, kemudian juga ini menjadi atensi kita juga, Metro, Mutas, ini mungkin harus ditegakkan hukum. Kalau menurut Ibu Susi kan mungkin diledak terulang kapal-kapal kan Metro ya, dikira macam itu. Karena apa? Karena itu sangat berpengaruh sekali. Jadi aku ulang lagi di awal tadi, sebetulnya budaya budaya ikan-ikan di Musi, inilah sebetulnya kekuatan ekonomi Musi banyak orang melakukan. Jadi lingkungan lestari, kemudian juga revitalisasi sungai-sungai yang hidup. Ada sungai yang mati, ada danau yang hilang gara-gara ada aktivitas usaha-usahaan perkebunan misalnya. Itu penting, aku dengar banyak. Pikir itu. Sip.